misalkan ini siapa ya? Saya agak lupa. Debra Burger, Diego, Debra aja deh. Kita coba Debra. Ada laptop saya udah mulai berat. Nah ini sebagai contoh, kalau misalkan Azure AD Connect-nya udah synchronize hijau ya, maka dia akan langsung tertulis juga apa namanya dalam sync-nya berapa menit sekali yang tadi 30 menit sekali, kemudian dia terakhir sync kapan, kayak seperti itu. Oke, ini saya shutdown aja untuk mengurangi konsumsi RAM saya. Tadi kita mengenai ini. Oke, tadi kita batasi kalau misalkan akses akses Microsoft Teams ya, maka dia membutuhkan MFA. Kita coba dulu ya apps-apps yang lain yang tidak dibatasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah untuk akses aplikasi yang lain, yaitu Outlook. Kemudian coba kita ke SharePoint atau OneDrive. OneDrive, coba ke SharePoint. Oke, laptop saya udah mulai berat nih. Ini kayaknya saya close aja deh. Ya, akses Outlook nggak ada masalah ya. Kemudian akses OneDrive Publicis masih loading, nih kayaknya mulai berat. Kemudian SharePoint saya berhasil, coba kita akses ke Microsoft Teams ya. Saya close aja ya. Ini seharusnya apa ya namanya? Memaksa atau harus ya menggunakan MFA untuk akses ke Microsoft Teams. Nah, dia langsung apa namanya meminta ya code tambahan atau meminta approval ya dari Microsoft Authenticator App yang saya udah daftarkan sebelumnya. Nah, ini karena HP saya baru nih gimana ini ya? Coba saya aduh nomornya juga hilang lagi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi intinya harus menyelesaikan ya MFA. Jadi sudah tercapai di mana pada saat kita mau akses Microsoft Teams ya, maka harus menyelesaikan MFA-nya. Nah, berhubung semua additional security authenticator saya lagi nggak pegang ya. Jadi Microsoft Authenticator saya apa namanya diinstal ulang. Kemudian nomor HP-nya juga hilang juga nih ya. Sudah apa namanya udah nggak dipakai. Oke. Jadi kalau misalkan udah selesai semua, seperti biasa akan bisa akses ke Microsoft Teams ya. Intinya kita sudah bisa membuktikan bahwa Microsoft Teams ya harus menyelesaikan MFA-nya. Oke. Kemudian contoh yang lainnya atau conditional access yang lainnya yang saya punya ialah ada di bagian sini di mana kita action online harus membutuhkan enrollment device-nya. Kenapa? Karena saya menambahkan condition tambahan nih seperti biasa grup. Kemudian ini aplikasi yang dituju yaitu action online dan custom apps ya yaitu web app saya, kemudian action online saya. Kemudian condition-nya itu ditambahkan selain yang ini browser bla 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 ya, apa namanya, menggunakan browser, kemudian mobile apps ataupun yang lainnya, action online-nya. Oke, barulah granting-nya itu ditambahkan yaitu, menggunakan yang bukan MFA tapi required device to be marked as compliant. Jadi kalau misalkan memilih ini, maka device yang mau mengakses action online dan custom apps, nah itu harus di-enroll ke Microsoft Intune dan dalam kondisi compliant. Kira seperti itu untuk logiknya. Oke, kita coba buktikan, kita coba tes. Ini siapa sih orang? Intune Finance dan Auto Enrollment. Ya, ini aduh device saya ada nggak ya? Oke, Intune Finance, siapa ya orangnya? Intune Finance.
Alex Alain De Jong. Nah, Alain De Jong juga termasuk ternyata. Coba kita ke Alex Wilber aja. Ini saya sign out. Ini pas custom branding, Pak, ya. Ini custom branding background kita. Jadi pada saat sign in page kita bisa ubah sedemikian rupa. Oke, ini background-nya putih, background-nya jadi colorful, ya, tidak putih lagi. Kemudian logonya juga bisa kita ganti. Oke, akses Office 365 nggak ada masalah. Kemudian harusnya Microsoft Teams. Coba kita lihat dulu, perhatikan untuk rule-nya. Masa ada pesan khusus deh di bagian sini. Nah, ini dia. Oke, karena saya memilih Office 365 Action Online, maka ini juga akan terreflect ya ataupun affected ke OneDrive dan Teams. Wah, berarti ini ada kemungkinan ya. Kalau misalkan saya buka OneDrive dan Teams, ini akan jalan juga ya, policy ini akan kena policy ini juga. Berarti seharusnya SharePoint bisa dibuka ya. Coba kita cek. Proses SharePoint normal ya, aksesnya bisa diakses secara lancar. Additional step required, your organization required to take additional step. Next, apa ini? Oke, nah ini dia nih. Saya SharePoint. Oke, bisa barulah kita ke Action Online ya. Jadi SharePoint nggak ada masalah karena memang kita nggak membatasi akses ke SharePoint Online. Tapi pada saat kita mau mengakses Outlook, maka kita akan dibatasi. Nah, inilah pembatasannya, di mana langsung diinformasikan ya bahwa aplikasi ini mengandung sensitive information dan hanya bisa diakses ya dari device ataupun client application yang memenuhi Contoso Management Compliance Policy. Dalam artian device-nya harus dalam keadaan compliance, kira-kira seperti itu. Oke, maka tidak bisa akses dari browser ini ya karena device saya belum compliant. Saya close dulu, ini saya coba, nyalakan ini. Coba lihat task manager saya dulu, Pak. Sebentar. Saya punya capacity RAM-nya sisa 4 GB. Saya coba cek di bagian sini. Oke, saya coba cek ini dulu. Ada yang udah di-enroll belum ya? Banyak. Ini ada berapa? Oh, 2. VM JKT 01. Nah, ini yang mana ini ya? Saya lupa sendiri nih, Pak. Oke, kalau ngelihat ke slide-nya lagi, kita ada beberapa fitur yang lain ya. Coba saya cek ada password protection kalau tidak salah. Coba kita show-kan lagi beberapa menu mengenai password protection, di mana kita bisa membuat ya custom band list password. Ya, supaya custom band password list ada di bagian kalau tidak salah di sebentar ada di security, kemudian identity protections. Sebentar, mohon maaf.
Ini dia dari password protection ternyata ya. Oh, authentication method. Oke, kita ulangi ya, kan, Bapak Ibu sudah akses ke Azure AD seperti ini, Azure AD Premium, kemudian ke security ya, kemudian ada di authentication method, kemudian ada di password protections. Nah, seperti ini untuk custom band password list ya, sebagai contoh saya memasukkan nama-nama ini untuk tidak boleh dipakai ya oleh user, kira-kira seperti itu, Pak. Ini saya nyalakan dulu biar sambil nunggu. Oke, kemudian enforce custom list yes ya, kemudian logout threshold-nya 5, kemudian logout duration second-nya 60. Jadi kalau misalkan 5 kali mencoba ya, untuk menggunakan password tersebut akan di-lock, kemudian setelah 60, maksud saya 5 kali dalam 60 detik itu akan di-lock ya. Kemudian kalau misalkan lebih dari 60 dia akan dihitung kembali mulai dari 1 kali, 2 kali, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian nih, policies kalau misalkan kita mau menggunakan passwordless ya. Jadi kalau misalkan menggunakan passwordless tinggal menggunakan Microsoft Authenticator ini, ya karena authentication method di dalamnya ada Microsoft Authenticator. Kemudian, masukkan di sini yaitu, apa namanya, eee, satu grup ya ataupun beberapa grup ya, seperti ini. Kemudian kita configure untuk passwordless, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita masukkan satu grup ya ataupun beberapa user, kemudian yang ada di sini kita configure ya, kemudian kita, apa namanya, pilih passwordless untuk authentication methodnya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, passwordless ini biasanya untuk mengeliminate ya kita sebutnya, mengeliminate, password, jadi menghilangkan password atau menerima password. Jadi bagi user yang merasa udah masukin username, udah masukin password, kemudian mesti masukin lagi OTP-nya, itu kemudian mereka merasa komplain tuh, "Aduh ribet banget sih saya mesti 3 kali typing." Nah itu kita bisa, meng-enable passwordless. Jadi dia tinggal masukkan username, tidak perlu typing password, maka dia akan langsung, apa ya, mengirim OTP ya ke orang tersebut, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian mengenai SSPR ya yang tadi ya, mengenai self service password reset, yaitu mengenai, bagaimana kita ya membuat user menjadi mandiri untuk me-manage mereka sendiri. Oke, ada di bagian sini yaitu di Azure AD kita, kemudian ke password reset ya, kemudian kita pilih selected ya jangan all, kalau all nanti semua user langsung, apa ya namanya, dipaksa ya untuk meregister ya additional security information ya, gitu ya, barulah, bisa tercapai atau bisa digunakan SSPR-nya. SSPR ini kembali saya ingatkan untuk digunakan bagi user reset password ataupun change password. Kemudian kita pilih selected, barulah kita pilih grup mana yang mau kita pilih ya untuk, di-enable-kan ya atau dinyalakan password reset-nya. Oke, sebagai contoh SSPR Group Security Users, maka, user-user yang tergabung di grup inilah yang bisa melakukan password resetting. Kemudian authentication method yang digunakan oleh usernya pada saat melakukan resetting, pilih satu atau dua. Oke, berarti kalau pilih dua berarti dua-duanya harus diselesaikan dulu metodenya, maka resetnya baru bisa terpenuhi. Kalau misalkan salah satu berarti pilih satu dari ke metode available yang kita pilih. Nah, metode available ada total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Mau dinyalakan semua it's okay, mau 2 atau 3 doang juga nggak masalah. Sebagai contoh saya pilih ada 4 ya, ya ada 4. Ada 4 metode available yang saya sediakan ya oleh usernya pada saat mereka melakukan resetting password. Oke, untuk security question-nya by default ini ada 3, 4, 5. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, predefine ya ada beberapa predefine yang kita bisa apa ya namanya, kita masukkan ke dalam security question yang nanti user bisa pilih antara 5 ini. Oke, biasanya ya, tanggal lahir ya ataupun di mana dilahirkan ya, kemudian kapan, orang tua kalian bertemu pertama kali dan lain sebagainya, ya. Nama kecil ya dan lain sebagainya. Makanan favorit juga ada. Atau mau custom juga boleh ya, mau custom ya nama panggilan waktu kecil atau waktu SD gitu ya. Nama panggilan waktu SD itu juga bisa ditambahkan, biar nanti user-nya bisa menentukan jawabannya sendiri. Oke, jadi pada saat resetting password ya udah dia sendiri yang paling tahu,
kira-kira seperti itu. Oke, kemudian registration ya. Jadi sebelum ya SSPR ini bisa digunakan oleh user, user diwajibkan untuk meregister dulu. Nah, bagaimana cara registernya? Tinggal diklik yes aja di mana user dibutuhkan untuk meregister SSPR-nya, kira-kira seperti itu. Nah, user mana aja yang diwajibkan register, balik lagi ke dalam properties yang ini. Grup mana yang diwajibkan untuk register ya, yaitu user yang tergabung dalam grup ini. Kemudian notification ya, di mana pada saat resetting password, user tersebut akan menerima notifikasinya juga. Hal ini berguna ya, takutnya user tersebut di-reset oleh orang lain ya. Maka notify-nya akan dikirim ya ke user tersebut. Kalau misalkan dia nggak merasa untuk resetting password, "Oh, saya nggak pernah resetting password kok tiba-tiba ya muncul notifikasi ini," maka bisa langsung lapor ke tim IT, kayaknya seperti itu. Nah, untuk admin yang melakukan reset password, ini ada juga pilihan ya, di mana, informasi resetting password terhadap admin tersebut akan dinotify ke semua admin yang ada. Nah, ini juga bisa dinyalakan ya, walaupun tidak ditampilkan ya, password-nya apa ya, tapi diberitahukan bahwa, "Oh, admin A telah melakukan resetting password di hari sekian, jam sekian," kira seperti itu. Oke, kemudian ada customization helpdesk link juga bisa di, customize ya, dan lain sebagainya. Nah, coba di sini